Saat ia merenungi nasibnya yang malang, bunyi alarm ponselnya tiba-tiba mengejutkannya. Meski terdampar di tempat asing, suara itu menjadi pengingat bahwa tepat 1 hari telah berlalu sejak ia tiba. Dengan perut yang keroncongan, ia memeriksa bekal yang tersisa. Sebotol air, 27 tomat ceri, 10 bawang daun, 7 ubi manis, dan sebuah apel. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memakan apel terlebih dahulu. Rasa manisnya memberikan sedikit kenyamanan di tengah situasi yang serba tak pasti. Sayuran mentah yang ia makan berikutnya memberikan kejutan rasa dan tekstur yang unik. Ia menghabiskan 1 ubi manis dan beberapa tomat ceri sebelum akhirnya mengambil bawang daun, lalu menanam bagian akarnya di tanah lunak yang masih tersentuh sinar matahari. Ia juga menanam 2 ubi manis di sisi kiri dan tomat ceri di sisi kanan. Namun, sebelum pekerjaannya selesai, tanah di bawah kakinya tiba-tiba berguncang hebat. Guncangan itu menghantam tubuhnya, membuatnya terhuyung dalam rasa sakit dan kebingungan. Cahaya yang masuk melalui lubang di atas gua berubah menjadi biru cemerlang yang aneh. Dengan mata terbelalak, ia menyaksikan seekor naga hitam raksasa muncul di langit. Raungannya menggema di seluruh gua. Naga itu melayang anggun di bawah pancaran cahaya biru, membuat Sejun terpaku dalam keterpanaan. Namun, sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, pandangannya kabur dan tubuhnya terkulai tak sadarkan diri. Saat terbangun, tubuhnya terasa lemah dan pikirannya kacau. Ia terkejut mengetahui bahwa dirinya telah tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Rasa keterkejutannya semakin bertambah saat ia menyadari sebuah pohon besar kini berdiri di tempat bawang daun yang ia tanam sebelumnya. Pohon itu tumbuh hingga ukuran yang tak masuk akal dalam waktu yang begitu singkat. Selain itu, ia juga melihat 52 tunas tomat ceri yang telah muncul di sekitarnya. Dengan penasaran, ia mulai memanen bawang daun raksasa itu, meskipun tugasnya ternyata lebih melelahkan dari perkiraannya. Setelah berhasil mengumpulkannya, ia mencicipi sedikit bawang daun tersebut. Namun, rasa pedas yang luar biasa membuat matanya berair dan wajahnya memerah. Ia segera berlari ke kolam terdekat untuk meminum air. Demi meredakan rasa pedas itu, sembari bersumpah tidak akan pernah memakan bawang daun mentah lagi. Untuk menenangkan dirinya, ia memakan beberapa tomat ceri sambil memperhatikan sekitarnya. Langit di tempat itu tidak pernah benar-benar gelap, karena fenomena bulan biru yang terus memancarkan cahaya aneh di lantai ke-10 menara. Sudah 10 tahun berlalu sejak menara misterius ini muncul, dan Guild Phoenix yang terkenal tangguh telah berhasil menaklukkan hingga lantai ke-37. Namun, informasi mengenai lantai di atas lantai 30 sangatlah sedikit. Berdasarkan video yang dia tonton di YouTube, dia mengetahui bahwa lantai 10 dipenuhi oleh kerangka, lantai 11 dikuasai oleh goblin, Ors menghuni lantai 20, dan laba-laba raksasa mulai muncul di lantai 31. Akan tetapi, kehadiran naga yang ia lihat sebelumnya sangat membingungkan. Tidak ada satupun laporan yang menyebutkan keberadaan naga atau makhluk reptil sejenis di dalam menara ini. Saat berbaring mencoba memecahkan misteri ini, Sejun mulai berpikir bahwa dia mungkin berada di lantai menara yang belum pernah dijelajahi para pemburu. Tiba-tiba, setetes air jatuh ke wajahnya. Dia langsung bangun, mengira hujan turun di dalam menara. Hal yang tidak masuk akal karena cuaca di menara hampir selalu cerah. Ketika dia melihat ke atas, langit memang terlihat bersih. Tetapi ada sesuatu yang bergerak cepat di sana. Rasa takut menyergapnya. Dia mengira itu monster. Namun, alih-alih makhluk menakutkan, yang muncul adalah seekor kelinci kecil. Kelinci itu menatap tanaman bawang daun milik Sejun dengan penuh antusias sembari meneteskan air liur. Hewan mungil itu melompat dari langit-langit,
dan Sejun berusaha menangkapnya. Tapi kelinci itu justru menggunakan kepalanya sebagai pijakan untuk mendarat dengan anggun di tanah. Dengan lincah, kelinci itu mendekati tanaman bawang daun. Sejun akhirnya menyadari betapa uniknya makhluk ini. Kelinci itu menunjuk ke arah tanaman bawang daun, seolah-olah memintanya. Dengan enggan, Sejun memetik selembar daun bawang dan menyerahkannya. Kelinci itu melahapnya dengan lahap, membuat Sejun semakin penasaran. Kelinci itu menikmati makanannya, sementara Sejun menyadari bahwa tanaman daun bawang itu mulai tumbuh kembali. Dia kini mengerti bahwa dia harus memanennya 2 kali sehari. Namun, kelinci itu mulai mengeluarkan suara keras, seolah memanggil sesuatu. Ketika Sejun menoleh ke pintu gua, seekor kelinci lain tiba-tiba melompat masuk, membawa topi jerami dan kaleng penyiram. Kelinci itu menyerahkan kedua barang tersebut kepada kelinci pertama. Sejun yang terkejut mulai berpikir bahwa mereka mungkin memiliki hubungan khusus. Dia pun bertanya apakah mereka pasangan. Keduanya tersenyum, mengonfirmasi pertanyaan tersebut. Pada keesokan harinya, kelinci-kelinci itu terlihat sibuk bertani dengan riang. Sejun merenung tentang semua kejadian ini. Kemarin, setelah kelinci-kelinci itu memperkenalkan diri, mereka mengungkapkan keinginan untuk tinggal bersama di dalam gua. Dengan wajah yang sangat menggemaskan, mereka mencoba meyakinkan Sejun. Begitu lucu, Sejun merasa terhanyut oleh keimutan mereka. Akhirnya, Sejun memutuskan untuk menerima permintaan mereka dengan satu syarat. Dia memberitahu kelinci-kelinci itu bahwa mereka tidak bisa tinggal secara cuma-cuma. Jika mereka membantu bertani, barulah dia akan mempertimbangkan untuk mengizinkan mereka tinggal. Sejun awalnya berpikir bahwa syarat ini akan membuat mereka ragu, tetapi ternyata kelinci-kelinci itu melompat ke arahnya dan memeluknya dengan semangat. Kini Sejun duduk sambil mengawasi mereka bekerja. Ia merasa seolah-olah kelinci-kelinci itu menggunakan keimutan mereka untuk mengendalikannya, tapi ia tak keberatan. 2,000 years later. Kelinci itu seolah-olah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi Sejun. Sejun pun bertanya pada mereka, apakah alat-alat yang mereka gunakan merupakan barang-barang ajaib. Kelinci jantan membawa penyiram yang sepertinya memiliki pasokan air yang tak akan habis. Sementara kelinci betina memiliki kantong ajaib yang berisi segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk bertani. Sejun merasa iri dan berharap bisa memiliki barang seperti itu. Setelah itu, kelinci-kelinci tersebut menyelesaikan panen daun bawang mereka dan dengan penuh semangat menunjukkan hasilnya kepada Sejun. Sejun memberitahu mereka untuk mengeringkan daun bawang tersebut sebelum melanjutkan ke tanaman lainnya. Namun, kelinci-kelinci itu menatap Sejun dengan mata yang penuh harapan dan kegembiraan, seakan ingin bertanya sesuatu. Akhirnya, Sejun memahami maksud mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka telah berhasil melewati ujiannya dan kini boleh tinggal di dalam gua. Mendengar kabar baik itu, kelinci-kelinci melompat dengan gembira dan mulai berbicara satu sama lain. Mereka segera berlari menuju sudut gua, membuat Sejun bertanya-tanya apa yang sedang mereka rencanakan. Sang istri memberikan seop kepada suaminya, dan dalam waktu singkat, mereka berhasil menggali dan membangun rumah baru untuk mereka berdua. Sang istri menghias pintu rumah baru dengan karangan bunga dan menyambut suaminya untuk masuk. Tetapi suaminya terlihat sangat lelah setelah menggali dan membangun rumah hingga hampir tak bisa berdiri. Sejun mendekat dan memuji kelinci jantan karena berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cepat. Kelinci jantan memberi Sejun jempol sebagai tanda terima kasih. Namun kemudian, sang istri dengan pipi merah merona merasakan tangan suaminya di pundaknya. Lalu dengan cara yang sangat menggemaskan, menunjuk pintu rumah mereka. Hal itu membuat sang suami merasa takut, meskipun ragu.
Pada akhirnya, sang suami ditarik masuk oleh sang istri untuk menikmati momen romantis mereka berdua. Dari luar, Sejun mendengar suara-suara lembut dari dalam rumah dan berharap yang terbaik untuk kelinci jantan. Meski di dalam hatinya, Sejun tidak memiliki pasangan, rasa iri itu tidak bertahan lama. Sejun kembali ke tempat tidurnya, merenung. Sebelumnya, gua terasa begitu sunyi. Namun sekarang, berkat kehadiran kelinci-kelinci itu, dia merasa memiliki teman untuk bertani dan hiburan yang menyenangkan. Sejun kemudian berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari daun bawang kering, berusaha beristirahat dengan nyaman. Namun, tak lama kemudian, ia merasakan ada sesuatu yang terbakar di punggungnya. Punggungnya terasa panas, dan tanpa berpikir panjang, ia melompat dan berguling di tanah, panik karena rasanya seperti terbakar. Setelah rasa sakit itu mereda, ia akhirnya menemukan penyebabnya. Dekat tempat tidurnya, botol plastik berisi air yang tertinggal bertindak seperti lensa, memfokuskan cahaya matahari hingga membakar daun bawang kering di sekitarnya. Sejun yang memiliki sedikit pengetahuan dari acara bertahan hidup terkenal, teringat bahwa menggosok 2 daun kering bersama-sama bisa menghasilkan api. Namun, setelah mencoba selama berjam-jam tanpa keberhasilan, ia hampir menyerah. Saat itulah sebuah percikan kecil muncul di depan matanya, membuatnya merasa sangat gembira. Kelinci-kelinci yang penasaran dengan aktivitas Jun keluar dari rumah mereka untuk melihat apa yang sedang ia lakukan. Sejun meminta bantuan mereka untuk meniup tumpukan daun kering, sementara dia menggunakan botol sebagai lensa untuk memfokuskan cahaya matahari. Berkat kerja sama mereka, akhirnya api berhasil dinyalakan. Sejun merasa sangat bangga dengan pencapaiannya ini dan memutuskan untuk memanggang daun bawang di atas api yang baru saja mereka buat. Setelah dirasa cukup matang, ia mengupas kulit bawang yang gosong, lalu mencicipinya. Sejun duduk terdiam beberapa saat, tubuhnya bergetar, membuat para kelinci kebingungan. Namun, tiba-tiba ia berteriak dengan penuh semangat, mengungkapkan betapa lezatnya rasa bawang panggang tersebut. Tak ingin membuang waktu, ia segera memanggang batang bawang lain. Melihat antusiasme Sejun, kelinci-kelinci itu juga mencoba memanggang bawang daun. Ketika mereka mencicipi hasil panggangan mereka sendiri, mata mereka berbinar karena rasa baru yang begitu menggugah selera. Untuk pertama kalinya, Sejun merasakan kenyang setelah makan.